Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, bermain di lingkunganku, bermain di tempat wisata. Nah, kita buka dulu yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon simak video ini dari awal hingga selesai. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian dan juga pembagian. Nah, bagaimana ya kira-kira hasil pembagian jika sebuah bilangan dibagi dengan 1? Nah, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, coba diperhatikan. Ingat ya, bilangan berapapun jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Untuk contohnya, 3 dibagi 1 sama dengan 3. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 17 dibagi 1 sama dengan 17. 28 dibagi 1 sama dengan 28. Intinya, bilangan berapapun jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, 1000 dibagi 1 sama dengan 1000. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Ibu memiliki 5 roti. Ibu ingin membagi semua roti ini kepada Ibnu. Berapa roti yang Ibnu dapatkan? Ada 5 roti ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana kalimat matematikanya? Ingat, Ibu ingin membagikan semua roti kepada Ibnu. Ada 5 roti yang akan dibagikan kepada 1 orang. Maka kalimat matematikanya adalah 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, jadi banyak roti yang Ibnu dapatkan adalah 5. Nah, kemudian bagaimana hasil pembagiannya jika sebuah bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri? Nah, bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Ingat ya, Ananda Soleh dan Soleha, bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Contohnya, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 17 dibagi 17 sama dengan 1. 28 dibagi 28 sama dengan 1. Bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. 1 juta dibagi 1 juta sama dengan 1. Nah, coba diperhatikan soal cerita berikut ini. Ayah memiliki 3 tiket. 3 tiket dibagi kepada 3 orang. Berapakah tiket yang didapat masing-masing orang? Nah, ada 3 tiket ya nak. 1, 2, dan 3. Ketiga tiket ini akan dibagikan kepada 3 orang. Nah, maka kalimat matematikanya adalah 3 dibagi 3. Dan tentu hasilnya 1. Nah, kesimpulannya jadi masing-masing orang akan mendapatkan 1 buah tiket. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, ada banyak tempat wisata yang ada di Indonesia, nak. Nah, salah satunya adalah Istana Kepresidenan. Nah, simak ya cerita tentang mengunjungi Istana Kepresidenan. Ini adalah
gambar animasi Istana Kepresidenan. Nah, ceritanya begini ya nak. Ahad ini, ayah mengajak Salman mengunjungi Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan ada di kota Bogor. Nah, istana yang berdiri kokoh dan indah itu sangat memikat hati Salman. Salman ingin masuk ke dalamnya. Hari Ahad ini, istana dibuka untuk umum. Saat memasuki gerbang istana, Ayah Salman diwajibkan menyerahkan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai pengganti tiket masuk. Nah, petugas istana menjelaskan beberapa aturan di istana yang harus dipatuhi kepada semua pengunjung. Pertama, tidak memegang barang apapun di dalam istana. Kedua, menggunakan pakaian sopan dan rapi. 3, menggunakan sepatu. 4, tidak boleh berfoto di dalam istana. 5, tidak makan dan minum di dalam istana. 6, menjaga kebersihan dan kerapian istana. Nah, ketujuh, masuk dengan bimbingan pemandu istana. Nah, demikian peraturan istana yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Istana adalah milik negara dan harus dijaga kelestariannya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, kemanapun antum pergi ke tempat wisata, tentu ada aturan-aturan yang antum harus taati agar semuanya berjalan dengan baik dan nyaman ya. Contohnya, kalau antum pergi ke kebun binatang, sebelum masuk harus mengantri dulu, mengantri tiket. Ada banyak sekali aturan yang ada di tempat wisata ya. Nah, kemudian coba dalam sebuah bacaan terdapat tanda baca. Nah, tanda bacanya adalah titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Ingat ya, tanda baca dalam sebuah bacaan adalah titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Kapan kita menggunakan keempat tanda ini? Nah, untuk lebih jelas, perhatikan cerita berikut ini ya. Ayo, perhatikan bacaan berikut. Apakah teman-teman pernah berkunjung ke tempat wisata? Tentu pernah ya. Bagaimana perasaanmu? Apakah bahagia atau malah sedih? Tentunya bahagia. Ketika kita berkunjung ke tempat wisata, wajib mematuhi aturan yang berlaku di sana agar semuanya berjalan dengan tertib sehingga membuat kita aman dan nyaman. Contohnya adalah mengantri ketika membeli tiket, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi peraturan yang harus kita taati ketika berkunjung ke tempat wisata. Nah, antum bisa perhatikan ada tanda baca yang sengaja dibuat dengan warna yang berbeda, yaitu warna merah. Nah, kita lihat yang pertama. Ini adalah tanda seru. Kapan kita menggunakan tanda seru ini? Sebelumnya kita sudah belajar di tema 1. Nah, ayo perhatikan bacaan berikut. Ini adalah contoh kalimat ajakan ya. Kemudian kalimat perintah juga menggunakan tanda seru. Bukalah bukumu. Nah, itu pakai tanda seru ya. Kemudian di sini ada tanda tanya. Kapan kita menggunakan tanda tanya? Ketika kita menggunakan sebuah kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Apakah ya? Ini pertanyaan, apakah teman-teman pernah berkunjung ke tempat wisata? Pakai tanda tanya. Kemudian ada juga tanda titik. Ingat ya Ananda Soleh dan Soleha, tanda titik ini adalah sebuah tanda dari sebuah kalimat.
Sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik. Ingat ya, sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik. Kemudian juga ada tanda koma. Ya, koma ini adalah jeda. Jeda itu artinya berhenti sebentar. Ya, misalkan ketika kita berkunjung ke tempat wisata, wajib mematuhi aturan yang berlaku di sana. Nah, ketika ada tanda koma, kita berhenti sebentar untuk membacanya. Contoh lainnya adalah agar semua berjalan dengan tertib sehingga membuat kita aman dan nyaman. Nah, jangan lupa tentang tanda seru, tanda tanya, tanda titik, dan juga koma. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, antum sering sekali menemui sebuah hiasan. Hiasan yang berada di dinding rumah, di dinding sekolah ya, ada banyak. Nah, tahukah antum bahwa bahan dalam membuat sebuah hiasan dibagi menjadi dua, yaitu bahan alam atau bahan alami dan juga bahan buatan. Nah, apa itu bahan alami? Bahan alami adalah bahan yang berasal dari alam yang telah Allah ciptakan ya. Nah, contohnya dedaunan, ada tanah liat, ada biji-bijian dan kacang-kacangan, kemudian kulit kerang, kemudian batok kelapa, dan masih banyak lagi bahan-bahan alam. Nah, kemudian apa itu bahan buatan? Bahan buatan adalah bahan yang berasal dari buatan manusia, disengaja. Contohnya kaca, ada sabun, ada lilin, kemudian plastik, ada plastisin, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, coba antum perhatikan. Ini adalah contoh hiasan dari bahan alam. Nah, di sini antum bisa lihat ada contoh hiasan dari bahan alam. Gambarnya menyerupai seekor burung. Ini terbuat dari dedaunan ya, daun-daun. Ini ada juga nih, sepertinya ini landak ya. Sepertinya bentuk landak. Nah, ini ada daun-daunnya nih, dibuat menyerupai landak. Nah, ini juga ada gambar suasana dunia bawah laut. Ada ikan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di dasar laut. Menggunakan daun juga. Ini juga ada kupu-kupu, dibuat dari susunan daun-daun. Nah, ini ada juga burung hantu ya nak ya. Nah, kemudian ini juga ada burung hantu yang sedang bertengger di ranting pohon. Nah, ini adalah contoh-contoh hiasan dari bahan alam. Ini dari daun-daunan. Ada juga contoh lainnya, banyak sekali nak ya. Dari biji-bijian, dari ranting pohon, akar, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin cuman ini yang bisa dijelaskan. Semoga Ananda Soleh dan Soleha mampu memahami apa yang sudah diterangkan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.